Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai. Kali ini selamat datang di Targo Caniago Channel. Kali ini kita akan mewawancarai seorang owner atau pemilik dari galeri atau stand bonsai Karuhun Cianjur. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk kita wawancarai dan mengorek informasi ilmunya dengan yang sangat brilian, dan mudah-mudahan dapat memberikan semangat juang yang tinggi untuk para budidaya dan pendongkel juga dan para pembonsai sejati. Oke, selamat datang di Targo Caniago Channel buat para subscriber dan para YouTuber. Mari kita wawancarai dengan sang owner atau pemilik dari bonsai Karuhun Cianjur yang merupakan cikal bakal berdirinya para perkumpulan bonsai yang ada di daerah Cianjur. Oke, salam satu hobi, cintai dan lindungi setiap tanaman asal Indonesia. Ayo kita bertanam, karena bertanam itu mudah dan menguntungkan. Nah, inilah stand atau kios dari sang owner kita, Kang Wawan, Karuhun Bonsai Cianjur. Alhamdulillah bonsai-bonsainya sudah kelihatan cukup jadi, meskipun ini kata beliau baru bahan, tapi dengan besar harapan bisa menembus atau mencapai target nilai ekonomi yang bisa diharapkan. Mudah-mudahan dengan adanya hobi atau kreatif di bidang perbonsaian, mudah-mudahan dapat mendatangkan nilai ekonomi atau usaha baru di dalam mengisi hari-hari berikutnya dengan suatu kegiatan yang positif tentunya. Dan alhamdulillah hari ini dengan istimewanya saya bisa mewawancarai beliau di tengah-tengah kesibukannya. Oke, kita menemui Kang Wawan. Alhamdulillah beliau sudah nampak hadir dan tetap semangat dengan wajah yang sumringah. Assalamualaikum Kang Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita atau Targo bisa mewawancarai Kang Wawan. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan ilmunya secara gratis khusus buat para pembonsai dan para kreatif di bidang perbonsaian. Oke, gimana sejarahnya mengenai bonsai Karuhun Cianjur? Ini dari awal berdirinya dulu. Mudah-mudahan mereka yang di luar sana bisa mengetahui dengan lebih penasaran gitu, Kang Wawan. Silakan. Terima kasih Kang Targo atas kunjungannya ke base camp kami, ke tempat Karuhun Cianjur. Sebelum saya menerangkan baik sejarah ataupun sekilas ataupun tentang bonsai, jangan lupa subscribe dan like dan komen untuk siapa? Targo Caniago Channel. Alhamdulillah. Dan saya juga punya channel Karuhun Cianjur. Ya. Kang Wawan juga punya YouTube bernama Karuhun Bonsai Cianjur. Silakan untuk para subscriber atau para YouTuber bisa like, comment, and share serta subscribe jangan lupa. Biar pengangguran di Indonesia berkurang. Jadi begini Kang Targo ya. Bismillah, assalamualaikum. Khusus buat para penggemar bonsai, kolektor ataupun pendongkel ataupun petani, ya khususnya untuk Cianjur, umumnya untuk Indonesia. Salam satu hobi, salam Karuhun. Jadi kita satukan hobi, jalin silaturahmi, terus berkarya, jangan sampai lelah, jangan sampai berhenti di satu titik. Carilah ilmu perbonsaian dari kanan, dari kiri, dari atas, otodidak ataupun secara langsung berguru kepada pakar-pakarnya. Seperti itu Kang Targo. Karena hobi bonsai itu sangat positif Kang Targo ya. Oke. Jadi dari bonsai itu bisa dipetik makna-makna kehidupan. Bahkan bonsai itu bisa dijadikan nilai ekonomis.
untuk seperti begini, kita jangan dulu berbicara bonsai Kang Targo ya. Jadi di dalam bonsai itu kan ada pot, ada median, ada pasir malang, ada kawat, ada ini dan itu. Jadi kita itu mencoba menggali nilai-nilai hasanah untuk kehidupan dari bonsai itu. Kita itu bisa bikin potnya kan gitu. Bisa memproses medianya, bisa kita cari pasir malangnya atau gimana. Nah, kita bisa berjualan seperti itu. Nah, seperti itulah. Jadi banyak untuk nilai ekonomisnya. Jadi kepada para pemula ataupun kepada para penggemar, jangan ragu dan sungkan untuk mempelajari bonsai dulu. Tapi harus masuk dulu ke ranah bonsainya itu. Jangan sampai bertanya-tanya, bonsai itu sekedar hobi ya? Bukan. Jadi di bonsai itu banyak ilmu-ilmu yang dipetik yang bisa dikembangkan untuk ekonomi, untuk ini dan itulah seperti itu. Ya, jadi di samping kita hobi teh dapat menghasilkan lah. Nah, seperti itulah. Hobi yang menjadikan profesi kalau ke ujung-ujungnya gitu. Tapi kita jangan terburu-buru. Jadi kita harus tahu dulu ilmunya, kan seperti itu ya. Ilmu perbonsaiannya baik dari ilmu cara mendongkel, cara menghidupkannya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita berbicara langkah-langkah bagaimana sih pemasarannya, kemana sih pemasarannya, seperti itu Kang Targo. Nah, gitu. Nah, untuk sejarah masalah karuhun bonsai itu udah lama sih sebenarnya Kang Targo, udah 1 tahun lebih, bahkan udah bisa mengadakan kontes pamlok seperti itu ya, membangkitkan orang-orang yang pakem dalam bidang bonsai ini dan itu. Jadi sejarahnya begini aja. Kenapa saya mengambil karuhun bonsai? Jadi udah banyak orang-orang yang dulu kenal bonsai, tapi jatuh bangun. Nah, saya mencoba membangkitkan dengan kata-kata karuhun. Karuhun itu bukan roh, bukan orang-orang menggaibkan, bukan. Bukan jadi, mistik juga. Bukan mistik. Jadi ada orang-orang yang lama yang mengenal bonsai, yang hobi, ya kan? Nah, dibangkitkan dengan satu paguyuban yang namanya itu karuhun bonsai. Warga yang lain, silahkan, saya tidak akan kompetisi. Yang penting hidup di Cianjur itu hidup. Hidup perbonsaian baik dari pendongkel, pemula ataupun pengembang ataupun macam-macam lah. Jadi begitu Kang Targo. Jadi salam satu jiwa. Ini saya mau tanya dulu, ini contoh atau pohon jenis apa ini Kang Wawan? Jadi ini kalau di Sunda mah itu beringin. Caringin. Oh, caringin lokal gitu ya. Caringin lokal. Kalau itu mah kalau bahasa Latinnya itu Ficus benjamin. Ficus benjamin. Nah, kenapa saya ngambil seperti ini? Jadi kalau di seni itu barang yang biasa kan itu harus jadi luar biasa. Kalau yang udah karakter bagus mah nggak usah diberbicarakan. Nah, yang banyak kekurangan kita terus olah, terus jangan sampai mentok di satu titik. Ya gitu. Dan jadi akhirnya ini sisi bahan yang biasa itu jadi luar biasa. Karena dengan keilmuan, dengan kemampuan kita baik bisa bertanya ke teman, ke rekan seperti itu. Bahkan mungkin ke depan-depannya harus bisa ditampilkan di kontes ataupun akhirnya itu bisa terjual dengan nilai ekonomis sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Begitu. Ada kesan begini katanya bonsai itu katanya mahal-mahal. Itu menurut Kang Wawan gimana? Jadi begini, kalau bonsai Kang Targo ya, kalau bonsai itu identik dengan orang-orang cek bahasa Inggrisnya mah duitnya nunggu sasem gitunya. Ya udah kebanyakan duit gitu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi bonsai itu mahal itu yang bagaimana? Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke ranah perbonsaian, jadi kita itu mau diem di mana Kang Targo? Kalau mau diem di kolektor, otomatis kita itu harus banyak doku. Kan seperti itu. Kalau kita diemnya di petani, kan sudah di pembuat, kan seperti itu ya, di pencari. Nah, itu tidak mahal. Yang penting ilmunya tahu. Jadi dasarnya dulu harus tahu, harus banyak belajar lah. Nah, seperti itu. Jadi bahan mana yang punya karakter, bahan mana yang seperti itu kan. Cara menyangkutnya bagaimana, cara ngeteknya bagaimana, seperti itulah kurang lebih. Jadi kata-kata bonsai mahal itu buat kalangan kolektor ke atas. Kalau ke bawah mah kita melengkapi kolektor itu. Jadi istilahnya kita mah sebagai pemula ya harus berani bertanam dulu lah. Seperti mencangkok, setek, atau kita berburu. Jadi dulu kata Pak Ismail Saleh SH, kalau kita hobi bonsai jangan dulu berbicara masalah doku, Kang. Masalah uang. Karena kalau berbicara bonsai, berbicara masalah uang, tidak akan cukup dengan 100 juta. Nah, kita itu harus punya keinginan
karena alam kita kan melimpah kan Targo. Ya, ya, ya. Kita mencari ke gunung, ke sungai, ke hutan, tapi harus tahu dulu jenis mana yang bisa dibonsai, kan seperti itu. Jadi jangan asal mendongkel. Nah, gitu. Jadi kalau asal mendongkel, ntar alam rusak. Terus pas begitu ke rumah, udah hidup, kemana nih? Harus menyalurkan. Kalau kita udah tahu ilmunya, baru kita ngambil. Misalkan nih diposting di Facebook, orang itu udah bertanya berapa itu. Nah itu seperti itu Kang Targo. Jadi itu. ada penghargaan lah. Ada gitu. penghargaan, minimal ada penghargaan. Karena yang dikejar itu harus ilmunya. Jangan seperti begini Kang Targo. Seperti monyet nih Kang, gulung kelapa. Bonsai. Tapi nggak tahu karakter bonsai, nggak tahu arti bonsai, nggak tahu. Makanya saya sebagai istilah namalah sesepuh Karuhun Cianjur, ayo kita sharing, belajar. Mengisi kekurangan kita yang di dalam diri kita, apa sih itu bonsai, apa sih? Saya terbuka Kang Targo, kepada pemula, kepada siapapun saya terbuka. Tapi bukan berarti misalkan Kang Wawan ini sombong, bukan. Saya itu ingin menyebarkan luas kemampuan saya yang ada di dalam diri kita. Nah ini contoh-contohnya Kang Targo nih koleksinya. Mari kita lihat bahan-bahan baru Kang Targo. Bahan-bahan yang baru di di stand bonsai Karuhun Cianjur. Seperti ini seru nih Kang Targo nih, ini baru-baru nih lagi diproses, seperti banyak lah. Tuh, seperti itu. Tapi ini usia dari pendongkelan sampai ke pot ini ditanamnya usia berapa tahun? Kurang lebih itu kalau dari alamnya itu kurang lebih itu 1 bulan. Udah tumbuh ini tunas-tunas. Nah ini saya main ke pot itu sekitar 3 bulan 4 bulan. Nah sekarang ini belum karakternya ini mantap juga Kang Targo nih, ada lekuk alam. Ya, udah kelihatan tua ya. Cuman ini perantingan belum lengkap, masih perlu reposisi. Tapi sebelum reposisi jangan jadi seperti kia Kang Targo, jangan terus dikucumal. Ya. Nah biarkan dulu dia itu hidup sehat. Setelah hidup sehat, perlihatkan mana yang harus dibuang lagi, seperti itu. Nah jadi anatomi tanaman juga harus diperhatikan Kang Targo. Anatomi tanaman itu harus diperhatikan, serut itu pinginnya gimana, seperti itulah. Ya, kalau dalam pembentukan Kang Wawan ini keinginan pohon atau keinginan kita. Jadi misalkan cabang mau ke sini, yang ke sini, itu keinginan pohon apa keinginan kita? Kalau misalkan kita program dari awal, itu bisa keinginan kita. Misalkan dari stek ya. Kita menginginkan gaya tegak berliku ataupun menggantung, setengah menggantung, itu keinginan kita. Kalau dari alam, kita itu harus mengikuti karakter pohon yang ada dari alam, jangan memaksakan. Jadi seperti ini nih, ini seperti alam, ini ada liukan ke sini, gini. Nah, akhir tajuk kepala itu di mana? Nah, seperti itu. Nah, terus kalau seperti ini, jadi harus mengikuti karena bonsai yang sesungguhnya itu dramasis alam. Yang sesungguhnya yang di alam. Kita itu udah dikasih anugerah sama Allah nih. Ini berapa tahun ini lakukan begini Kang Targo. Nah, kita ikuti dengan irama-irama yang enak, yang pada akhirnya dimensi-dimensi semua itu tertutup. Nah makanya bonsai itu prosesnya lama, prosesnya itu harus sabar, keuletan, seperti itu Kang Targo. Alhamdulillah ini nah ini serut nih Kang Targo, masih serut prospek ini, penjing ini ya pada akhirnya. Ini pernah di konten Karuhun, pernah di ini Kang Targo. Nah ini tinggal ntar ada penggantian pot, ini masih banyak Kang Targo. Ini gaya apa Kang Wawan? Ini gaya rap. Gaya rapnya itu pada akhirnya itu kan penjing. Kalau penjing itu kan jadi pemandangan alam. Kalau misalkan ntar dikasih pot yang gede, kasih seperti pemandangan seperti itu. Panorama lah gitu ya. Cuman ini lagi disuburkan dulu Kang Targo. Perlengkapan ranting-ranting. Masih banyak ini itu masih banyak bahan-bahan Kang Targo. Nah, sahabat bonsai, di sini di stand Karuhun Bonsai Cianjur bersama owner Kang Wawan, merupakan sesepuh atau kolektor dari stand bonsai Karuhun Cianjur. Alhamdulillah semuanya udah pada setengah jadi dan sudah punya harga. Silakan yang mau berkunjung atau sekedar kita sharing silaturahim, sangat terbuka. Ayo kita menjalin persahabatan atau pertemanan di bonsai. Jangan istilahnya malu-malu. Ayo kita belajar. Oke. Isi hari-harimu dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Melalui bonsai juga banyak filosofi atau kegiatan-kegiatan yang positif.